warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat dalam menjalani aktivitas. Hai guys, welcome to Dialys. Dialog lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Juliet Maharani, dan di sini yang pastinya kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya bersama narasumber. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Okay. Siapa namanya? Halo teman-teman semuanya. Halo Juliet, kenalin aku Agil Sabani, biasa dipanggil Agil. Aku dari Fakultas Hukum UNES, angkatan 2023. Sekarang ini semester 4. Dan ya menjalani aktivitas mahasiswa seperti biasanya. Oke, baik, begitu ya. Yep. Nah, kita di podcast kali ini kita akan membahas mengenai Gen B. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan nih, aku jelaskan dulu secara singkat ya. Dan mohon maaf juga kalau misal salah dalam penyampaian ya. Jadi Gen B ini adalah salah satu program beasiswanya yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia. Itu namanya generasi baru ya, generasi baru Indonesia atau biasa disebut Gen B. Nah, itu istilahnya program ini tuh mendukung pengembangan generasi muda masa depan untuk yang unggul, kemudian juga yang kompetitif, dan juga ini bisa untuk membantu mendanai teman-teman yang kiranya ingin lanjut ke perguruan tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu ke PTN, terus juga PTS atau sekolah-sekolah vokasi lah ya, yang memang bekerja sama dengan Bank Indonesia gitu. Betul. Itu mungkin sedikit penjelasan ya, sedikit. Nah, itu mungkin kita lanjut aja ya ke topik pertama. Pertanyaan pertama. Kak Agil, kenapa sih bisa boleh diceritakan kenapa pada akhirnya Kak Agil memilih untuk apply beasiswa Gen B ini? Apakah memang dari awal Kak Agil itu sudah ada niatan untuk mencoba ikut program beasiswa ini atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman. Ini mungkin sedikit sharing aja ya teman-teman. Kalau kenapa aku bisa dapat informasi terkait beasiswa Bank Indonesia dan kenapa aku bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini, awalnya ya karena adanya kayak bisa disebut kekurangan. Yang ngebuat aku tuh harus sadar diri gitu loh, jadi seorang mahasiswa dan yang nggak punya apa-apa ya harus cari beasiswa sendiri gitu loh untuk mendapatkan biaya hidup selama aku di kuliah, selama aku menjadi mahasiswa gitu kan. Jadi sebelum mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini, jauh sebelumnya tuh aku udah sering ngikutin beasiswa baik yang itu aku dapat info dari Instagram dan lain-lainnya. Kayak waktu itu aku juga sempat dapat beasiswa dari BEM juga waktu itu sempat, dan lain-lainnya. Sedari SMA juga aku udah sering dapat beasiswa. Nah, untuk yang beasiswa Bank Indonesia ini, aku tuh nggak yang menargetkan. Jujur aku nggak pernah menargetkan untuk dapat beasiswa ini gitu. Tuh nggak pernah. Bener-bener itu tuh kayak jalan dari Allah gitu loh. Waktu itu aku sempat karena aku dulu sempat jadi adkesma gitu. Nah, itu sempat deket sama wakil dekan. Wakil dekan 2, Ibu Aprilani Revita. Nah, waktu itu sempat Bu Aprilani Revita itu ngehubungin aku lewat WhatsApp. Kayak, Agil, ini ada beasiswa Bank Indonesia loh, coba aja kamu daftar. Karena kebetulan beliau juga tahu keadaan aku, jadi waktu itu beliau ngasih tahu aku info terkait beasiswa Bank Indonesia itu. Akhirnya aku dengan kesadaran penuh ini kayak, oh ya juga ya, ini beasiswa peluangnya besar nih kayaknya. Yaudah aku coba daftar. For information, aku dapat informasi beasiswa itu tuh keadaan waktu ibu aku tuh lagi di rumah sakit. Jadi aku benar-benar masih di Tegal waktu itu liburan. Jadi nggak tahu harus gimana tindakan yang pertama kan. Akhirnya aku yaudahlah, bismillah. Aku kumpulin pertama dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen yang harus aku kumpulin, dan waktu itu setelah ibu aku keluar dari rumah sakit, aku langsung ke Semarang lagi dan langsung proses pendaftarannya gitu. Itu sih awal mulanya ya. Jadi awal mulanya tuh aku dapat informasi dari Bu Vita waktu itu. Sama dari Tendik juga, ada yang namanya Pak Koko. Kalau kalian anak FH pasti tahu. Itu juga aku dapat info dari Pak Koko juga terkait beasiswa Bank Indonesia ini. Dan untuk memvalidasi itu lagi, aku cek Instagramnya
DAKK UNES. Itu juga ada pamflet terkait beasiswa Bank Indonesia yang untuk mahasiswa UNES gitu. Oke, berarti waktu kamu mencoba untuk mendaftar program itu kira-kira mulai pembukaan beasiswa programnya ini tuh di bulan apa kisarannya? Oke, untuk pembukaannya itu kalau nggak salah ya teman-teman, aku sedikit lupa. Itu bulan Februari. Tahapannya itu Februari sampai Maret. Oke. Tahapannya. Nah, Maret awal-awal tuh pengumuman gitu loh. Jadi waktu Februari itu benar-benar proses seleksi dari mulai pengumpulan berkas. Karena untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia sendiri itu seleksinya gini. Pertama kita tuh harus mengisi hard file terlebih dahulu. Kita harus ngumpulin hard filenya, lalu kita kirim ke rektorat di gedung rektorat. Itu harusnya kita kirimnya ke bagian DAKK. Tapi waktu itu dititipin ke Satpam. Itu hard filenya terlebih dahulu, kemudian after itu kita tuh nge-scan semua hard filenya dan kita upload di Gform yang ada isian Gformnya sendiri dari versinya UNES. Karena untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri ini ada dibagi-bagi gitu ternyata. Oh iya. Jadi misal versinya Jawa Tengah mungkin kita sebutnya ya. Nanti ada yang UNES, Undip, terus dan lain-lainnya gitu loh. Jadi misal pendaftaran beasiswa Bank Indonesia daerah Semarang gitu. Nanti itu dari UNES ada sendiri yang ngebuka. Tapi untuk pengumpulannya tuh lewat UNES gitu loh. Oke. Bukan ngebuka sih, kayak mereka mungkin mewadahi biar lebih gampang gitu ya. Iya. Jadi nanti aku tuh daftarnya tuh lewat UNES, nanti UNES yang ngirim gitu loh. Oh gitu. Nah after itu baru diseleksi. Nanti aku dapat dihubungi lewat WA untuk lolos tahap selanjutnya gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau semisal dari banyaknya ini ya pendaftar nih, itu kira-kira nanti bakal di-share gitu nggak sih siapa aja yang udah keterima, siapa aja gitu, kira-kira nanti bakal dikasih tahu nggak? Nah, waktu aku sendiri pengalaman aku waktu itu after dari kirim hard file dan isi Gform itu tuh nggak ada informasi apapun. Bener-bener kosong, informasi itu nggak masuk sama sekali. Aku juga bertanya-tanya ini pengumuman kapan dan tahap selanjutnya kapan dan ngapain. Tiba-tiba dapat WA itu malam-malam, dapat WhatsApp dan ternyata aku tuh lolos. Dan itu tuh yang ngehubungin juga langsung dari pihak yang interviewernya gitu loh. Langsung dihubungin untuk masuk ke grup untuk interview, dan udah habis itu setelah masuk grup semua baru ada informasi nama-nama dan jadwal untuk interviewnya gitu. Jadi teman-teman yang udah mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia ini lewat hard file terlebih dahulu terus kemudian ngisi Gform itu nggak tahu kalau mereka lolos atau enggaknya. Iya, beberapa teman-teman aku ada 2 orang sih yang aku tahu dari Eva juga teman-teman, dia daftar hard file sama udah ngisi Gform juga. Tapi ternyata mereka tuh nggak tahu kalau udah sampai tahap interview loh anak-anak yang daftar ini. Jadi kayak pas aku bilang pas dia bilang aku udah nungguin Bank Indonesia, terus aku bilang loh kan udah interview. Nah dia tuh kaget kayak lah ternyata udah pengumuman gitu loh. Karena benar-benar pengumumannya langsung ke orangnya ya. Iya, untuk tahap itu. Nah lalu ketika untuk tahap yang setelah interview baru langsung diumumin di Instagram nama-nama yang lolos. Setelah interview ya? Baru ada nama-nama yang lolos. Jadi mungkin teman-teman yang mendaftar awal-awal tuh taunya ketika udah ada yang beneran keterima. Jadi nggak tahu tahap selanjutnya. Dan untuk beasiswa Bank Indonesia ini tuh kita interviewnya tuh bukan di interview sama Bank Indonesianya. Jadi Bank Indonesia ini kerjasama sama Psikologi Indonesia gitu. Apa sih sebuah perusahaan gitu deh atau apa gitu ya, aku itulah ya. kurang tahu ya. Nah itu tuh kerjasama, jadi yang nge-interview kita, nge-interview para pendaftar itu dari Psikologi Indonesia. Jadi mereka yang interview, nanti hasil dari interviewer itu mereka kasih ke Bank Indonesia, baru nanti Bank Indonesia yang menentukan gitu siapa yang lolos. Tapi waktu itu yang ngehubungin kamu itu dari pihak BI-nya apa dari psikolognya ini? Aku sebenarnya lupa ya, bukan lupa sih, kayak aku nggak tahu itu dari pihak BI-nya atau pihak psikologinya, karena ada banyak CP gitu loh waktu itu. Karena after dari situ kan masuk grup, nah di grup itu juga ada banyak lagi yang ngomong, makanya aku juga agak sedikit lupa. Kalau nggak salah sih langsung dari pihak Psikologi Indonesianya ya kalau terkait itu. Oke, berarti lumayan ketat ya ini. Iya, dibilang ketat sih lumayan ya, lumayan ketat karena emang bener-bener seleksinya tuh
banyak. Kalau dilihat mungkin kalau aku ceritain tadi cuma ngisi G-form sama ngumpulin hard file, tapi hard file itu apa gitu loh. Nah, hard file-nya tuh nih aku kasih Banyak tahu ya? ya. Motivation letter. Oke. Motivation letter itu ada ketentuannya 3.000 kata kalau nggak salah ya. Udah kayak bikin ini ya. Iya, itu benar. Dan itu tuh motivation letter itu tuh teman-teman harus ngisi kayak ada ketentuannya loh, harus kayak berisikan ini gitu loh. Kayak misal harus tentang kayak untuk Indonesia gitu loh, ada subtemanya. Oh iya, oke. Terus harus menceritakan keadaan diri juga tentang kita gitu. Terus habis motivation letter kita harus CV kayak riwayat hidup kita apa aja. Terus habis itu ada surat rekomendasi. Nah, ini tuh banyak teman-teman yang bukan blunder sih, kayak kejar-kejaran waktu karena info yang mereka dapat pasti mepet, dan yang namanya surat rekomendasi tuh susah dapetinnya. Jadi tuh kadang ada yang lama di surat rekomendasi, akhirnya ngumpulinnya terlambat gitu-gitu. Nah, itu tuh perlu jadi catatan kalau teman-teman mau daftar beasiswa Bank Indonesia. Harus benar-benar dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Karena kayak aku mungkin karena ada keterbatasan tadi, orang tua aku sakit, jadi ngumpulnya mepet-mepet. Untung aja tuh masih bisa kekejar. Nah, kalau ternyata nggak kekejar tuh gimana gitu loh. Makanya itu benar-benar harus dipersiapkan file-filenya. Terus prestasi juga ada, disuruh nyantumin bukti-bukti prestasi juga. Lomba-lomba gitu ya. Sertifikatnya juga gitu loh. Itu tuh banyak. Jadi hard file-nya tuh bukan cuma hard file doang, tapi di balik itu tuh banyak banget. Ada ketentuan-ketentuannya lah ya. Betul. Oke, berarti teman-teman yang emang pengen ada niatan buat daftar program Genbi itu harus ada yang disiapin dulu dari jauh-jauh hari. Yang pertama ada tadi Motivation letter, CV, terus CV, terus prestasi-prestasi juga. Kalau misal teman-teman memang ada prestasi, sertifikat, lomba dan sebagainya, itu bisa dicantumin. Ya mendongkrak lah ya. Iya benar. Dan itu tuh beasiswa Bank Indonesia, aku lupa juga ngejelasin. Itu tuh ada 2. Kalau waktu itu seingat aku juga ada 2 teman-teman. Yang pertama tuh yang khusus sama yang umum. Nah, kalau karena aku daftarnya itu khusus, yang harus nyertain SKTM, surat keterangan tidak mampu. Terus sertifikat juga untuk bukti kalau misal kita mencantumkan kejuaraan, itu juga harus disertakan juga. Kemudian ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini tuh ada misal surat rekomendasi dari misal kayak dosen, tenaga pendidik gitu, misal kita sebutnya, atau dari non tenaga pendidik. Nah, waktu itu aku nyantuminnya surat rekomendasi itu dari lurah, dari kelurahan ya, surat rekomendasinya, karena waktu itu bener-bener mepet, dan waktu itu kalau nggak salah tuh hari Jumat, jadi dosen-dosen tuh udah nggak available ya. Iya, jadi aku yaudah pakai surat rekomendasi dari Pak Lurah waktu itu. Oke. Nah, berarti ini kalau misalnya emang teman-teman itu mau mendaftar lah ya, mendaftar program beasiswa Genbi itu, ya seenggaknya dipersiapkan dari jauh-jauh hari juga, karena takutnya kalau misal kan requirements-nya kan lumayan agak banyak dan ribet ya. Takutnya kalau misal emang nyiapinnya mepet-mepet tuh nggak kekejar. Jadi teman-teman mungkin bisa disiapin dulu kayak motivation letter, terus juga CV-nya, abis itu minta surat rekomendasi, sama kalau misal teman-teman ada punya prestasi nih, bisa nyantumin sertifikat lomba kayak gitu-gitu bisa. Sama tadi kamu nyebut kamu ininya dari ini ya, khusus. Nah, khusus itu maksudnya gimana tuh? Apakah itu jenis-jenis apa tuh? Iya, waktu itu tuh karena di pamfletnya itu aku ngebaca kalau ada misal persyaratan untuk khusus dan persyaratan untuk umum. Nah, karena aku mikirnya aku punya surat keterangan tidak mampu, dan bedanya antara khusus sama umum itu cuma di situ doang. Jadi ya udah aku pakai yang khusus juga, karena juga ya udah sesuai sama keadaan juga, ya udah aku daftarnya yang khusus aja gitu loh. Sebenarnya yang umum juga bisa aja, cuman aku mikirnya kalau ada kenapa enggak gitu. Jadi udah aku coba yang khusus aja. Oke. Tapi persyaratannya, requirements-nya sama aja, persyaratannya sama dan seleksinya juga sama. Cuman aku nggak tahu sih, entah itu nanti misal di Bank Indonesianya dibagi gitu pendaftarnya antara yang khusus dan umum, itu aku kurang tahu. Cuma yang jelas alur seleksinya itu sama aja, yang kita lakuin tuh sama aja. Baiklah. Kita kan tadi udah ngebahas tentang requirements-nya apa aja. Nah, pastinya kalau namanya juga beasiswa Bank Indonesia Genbi itu kan istilahnya pasti orang-orang tuh banyak yang berminat gitu. Dan bisa dibilang bukan saingan sih ya, cuman memang pendaftarnya kan banyak ya. Betul. Nah, itu
kira-kira ada tantangan sendiri nggak buat kamu? Tantangan waktu apply beasiswa ini tuh apa gitu yang bikin kayak wah, kalau kayak istilahnya gimana ya? Wah ini agak gini gitu. Menurut kamu gimana? Tantangannya tuh sebenarnya lumayan ya, bisa dibilang lumayan karena kerasa banget apalagi waktu liburan. Tantangan yang pertama itu informasi Bank Indonesia itu ada waktu kita tuh liburan. Jadi untuk ngurus surat-surat yang membutuhkan bantuan kampus itu lumayan sulit ya, karena kan ditambah tadi harus ngumpulin hard file-nya. Kalau aku tahu bisa ngumpulin hard file lewat pos, aku mending lewat pos. Tapi waktu itu tuh aku nggak tahu kalau harus ngumpulin lewat pos. Jadi aku bener-bener harus datang ke Semarang, harus ngumpulin hard file-nya itu. Itu yang pertama sih, tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan waktunya juga. Waktunya yang terlalu mepet menurut aku ya, karena dari pengumuman pamflet dan deadline-nya itu menurutku terlalu mepet. Mungkin menurut orang itu lama kali ya, tapi menurut aku mepet karena harus mempersiapkan dari motivation letter-nya juga. Motivation letter kan itu kan nggak bisa salah-salah ya menurutku. Harus benar-benar kita pikirin apa yang ada di dalam isinya gitu loh. Apalagi waktu itu harus mencantumkan untuk Indonesia ke depannya dan lain-lain. Jadi aku benar-benar harus mikirin itu tantangan berat yang menurut aku ini struggle banget buat daftar Bank Indonesia. Tapi balik lagi itu semua bisa dilalui kalau kita fokus sama apa yang lagi kita kerjakan dulu. Yang pertama kalau misal mau ngerjain motivation letter, ya udah fokus motivation letter dulu sampai selesai. After itu baru misal bikin CV-nya dan lain-lain gitu loh. Oke. Nah, di motivation letternya itu kira-kira perlu nyantumin apa enggak? Kayak apa sih yang dibahas? Mungkin ada subtema kayak gitu-gitunya. Itu apa aja? Mungkin bisa dijelasin deh ke teman-teman. Waktu itu sih aku ngejelasin kayak ke depannya tuh aku akan ibaratnya kayak berkontribusi apa untuk Indonesia, untuk negara ini. Menurutku pertanyaan kayak gini tuh pasti ada di setiap beasiswa. Iya sih. Pasti harus kontribusi apa yang mau kamu bawa untuk Indonesia. Terus yang kedua tuh tentang diri aku. Baik itu pengalaman yang aku punya, kontribusi sosial aku dan lain-lainnya, itu aku cantumin semua. Riwayat keaktifan dan lain-lain itu juga aku cantumin semua, karena aku mikirnya lebih baik aku cantumin semuanya, karena siapa tahu ini juga jadi kriteria penilaian gitu. Jadi aku cantumin semua di kurikulum di motivation letter itu. Yang penting masih tersusun rapi aja sih di motivation letter itu. Oke. Pokoknya sesuai lah ya sama apa yang diminta requirements-nya di situ. Sesuai. Dan selain itu juga aku ini ke teman-teman juga, teman-teman tuh bisa cek di platform media sosial gitu contoh-contoh motivation letter. Itu bisa buat jadi acuan kalian juga, karena aku pun ketika mau ngebuat motivation letter itu aku juga cek di beberapa platform media sosial kayak yang baik itu seperti apa, yang lolos itu seperti apa. Itu bisa jadi contoh. Bisa. Kalau teman-teman mau PC aku nanti aku kasih motivation letter. Kalau misal kalian mau contoh motivation letter, coba chat aja, kasih aja. Betul. Karena ya istilahnya kalau misal emang ada niatan tuh pasti ada jalannya. Mau gimana pun lah ya. Selagi itu ngebantu orang, aku bakal kasih sih. Maksudnya nggak bakal aku tutup-tutupin karena ya ngebantu orang. Karena aku sendiri juga ngerasa gitu loh, kayak aku juga butuh bantuan. Dan kadang kalau aku ngerasa lagi butuh bantuan orang dan orang itu sulit tuh ngerasa, ya Allah kenapa ya kok diminta bantuan susah banget gitu loh. Makanya aku kadang ya udah berkaca ke diri sendiri, ketika orang minta bantuan ke aku kasih gitu. Betul. Nah, kamu kan sekarang istilahnya apa ya, sudah resmi ya menerima. Ya udah ada SK-nya, udah ada SK-nya. Nah, itu kira-kira ini nggak ada kayak kewajiban gitu nggak sebagai seorang Genbi yang harus di apa sih kalau harus diinin? Untuk kewajibannya yang pertama sih itu harus tergabung ke Genbi itu ya. Harus tergabung ke Genbi, dan after itu, lalu setelah itu dan selanjutnya itu aku masih kurang tahu apa yang harus dilakukan nanti, entah itu ngikutin eventnya Bank Indonesia atau Genbi-nya sendiri. Karena jujur teman-teman, setelah kita lolos, misal kayak aku lolos di bulan Maret, itu kita belum langsung berkegiatan sama Genbi-nya. Oh gitu. Iya, itu tuh masih nunggu. Ini sampai sekarang juga aku masih nunggu kegiatan after dari ini tuh ngapain. Dan untuk pencairan dananya juga masih belum, karena emang benar-benar kita masih belum dikasih tahu kapan deadline-nya, tanggal-tanggalnya itu kapan dikasihnya dan lain itu masih belum tahu. Mungkin aku mikirnya abis ini bakal ada pertemuan gitu untuk penerimanya untuk dikasih tahu mungkin ya. Jadi aku masih nunggu informasi selanjutnya sih, karena sekarang udah tergabung ke grup
Bank Indonesia yang anak-anak UNES sama yang seluruh Semarang itu udah tergabung. Oke, berarti timelinenya emang belum dikasih tahu. Iya. Oke. Nah, tadi kan sempet ini ya nyinggung soal surat rekomendasi ya. Iya, betul. Baik, maksudnya surat rekomendasi dari kampus ataupun kamu tadi minta dari ini ya kelurahan. Lurah, iya, dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Nah, berarti menurut kamu sendiri apa ya respon dari fakultas terutama ya untuk ke beasiswa ini tuh kayak gimana? Untuk responnya sih menurutku bagus ya, maksudnya mereka tuh pasti mewadahi, pasti ngasih tempat kalau emang kalian butuh bantuan, tinggal dari kalian aja kalau misal mau daftar dan butuh bantuan fakultas ya tinggal bilang aja, apalagi sekarang di teknik itu tinggal cari aja orang teknik pasti mereka bakal tahu infonya. Karena tadi aku kasih tahu di awal aku juga dapat info dari Pak Koko, terus dari Bu Vita juga, jadi orang-orang fakultas tuh ngedukung banget. Tinggal kita gimana caranya. Kenapa aku pakainya surat rekomendasi kelurahan? Karena posisinya waktu itu lagi liburan dan sebenarnya liburan juga bisa ke dekanat, ke fakultas. Cuman aku mikirnya yaudah yang gampang aja. Tapi bukan berarti minta rekomendasi ke Pak Lurah tuh gampang ya. Itu juga tetap ada step by step. Iya. Terus untuk surat rekomendasinya juga bukan asal-asalan surat rekomendasi doang teman-teman. Itu waktu itu aku sempat searching di Google juga contoh surat rekomendasi yang baik tuh gimana gitu-gitu. Jadi ketika aku udah dapat nih contoh file surat rekomendasi, baru aku ke kelurahan gitu. Oke, berarti apa ya istilahnya? Ya istilahnya seneng lah ya kalau emang kampus tuh bener-bener support untuk teman-teman yang pengen daftar beasiswa gitu. Nah, apa ya? Kalau misal kita lihat-lihat itu beasiswa ini sebenarnya bukan cuman masalah mendapatkan bantuan dana atau dan lain sebagainya, cuman kita emang bisa banyak belajar, entah dari proses-prosesnya itu kita sebenarnya bisa banyak belajar dari situ. Dan juga mungkin kalau misal kita keterima beasiswa bisa juga untuk dapat networking ke orang-orang yang sesama apa ya istilahnya penerima beasiswa tersebut gitu. Jadi jangan ragu lagi lah ya teman-teman kalau misalnya emang pengen daftar beasiswa gitu. Nah, menurut kamu sendiri nih, seberapa penting kita ya pokoknya untuk teman-teman juga lah ya untuk mendaftar beasiswa? Menurut kamu sendiri itu gimana? Oke. Menurutku untuk seberapa penting kita harus mendaftar beasiswa, menurutku penting ya teman-teman. Karena beasiswa itu sebenarnya nggak cuma untuk orang yang mohon maaf mungkin nggak mampu, tapi untuk kita juga yang mungkin bisa dibilang udah mampu itu juga tetap nggak apa-apa kok daftar beasiswa, karena yang didapetin dari beasiswa tuh nggak cuma nominal doang gitu loh. Itu bisa juga kita dapat pelatihan atau mungkin pengabdiannya. Nah, itu tuh yang harus jadi fokus kalian juga, nggak cuma terkait nominal doang gitu loh. Makanya aku juga selalu bilang ke teman-teman aku sih kayak daftar beasiswa itu nggak susah loh, gampang. Asalkan kalian ada keniatan, ada kemauannya gitu loh, ada usahanya, ada effortnya, pasti bisa. Dan beasiswa tuh ya balik lagi nggak cuma tentang nominal doang teman-teman, tapi ada hal yang bisa kita dapetin dari beasiswa itu. Tadi misal contohnya networking, nggak cuma sama sesama beasiswa doang networkingnya, bisa jadi sama orang yang memberikan beasiswa. Misal perusahaan yang memberikan beasiswa itu tuh juga bisa. Atau misal kayak perusahaan yang ternama ngadain beasiswa, nah kita daftar di situ, siapa tahu after dari lulus kuliah kita bisa daftar di perusahaan itu dan keterima. Bener banget ya, kayak aku juga sebenarnya ada berharap gitu sih sama Bank Indonesia sih. Cuma kan balik lagi kayak tetap dilihat juga kan kayak orangnya seperti apa nih yang mendaftar. Perusahaan pasti ngeliat gitu juga, enggak. Makanya ketika kalian udah daftar beasiswa dan kalian lolos juga, usahain jangan cuma lolos terus dapat uangnya doang, jangan cuma enaknya itu, ya. Jangan, kayak benar-benar harus dijalanin karena benefit di luar itu tuh banyak. Betul. Kita bisa belajar banyak lah ya dengan mendaftar beasiswa gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bukan menjadi alasan teman-teman untuk nggak dulu deh daftar beasiswa, entah karena mikirnya susah atau karena apa ya saingannya banyak. Kan jangan mikir kayak gitu. Selama ada kesempatan kalian harus coba, karena kita nggak tahu. Siapa tahu kita mencoba ternyata itu hoki, maksudnya emang itu rezeki buat kita gitu loh. Dan dengan mendaftar beasiswa pun yang dibilang sama Kak Agil, kita tuh juga belajar banyak dari situ gitu. Jadi jangan takut lah
untuk teman-teman mendaftar beasiswa kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak lah seputar beasiswa, terus seputar beasiswa Genbi itu sendiri ya. Walaupun mungkin sebenarnya kalau misal kita tilik lebih lanjut sebenarnya banyak kok istilahnya banyak beasiswa yang ada, program beasiswa yang ada. Cuman ini Genbi ini adalah salah satu opsi kalau misal teman-teman mau mendaftar beasiswa, dan benefitnya pun itu lumayan betul. Lumayan gitu. Nah, sekarang aku mau nanya. Sekarang aku mau nanya nih. Kan Kak Agil udah resmi ya menerima beasiswa itu. Kira-kira ada nggak rencana ke depannya? Apa yang pengen dilakukan gitu? Rencana ke depannya tuh kayak gimana gitu? Oke, untuk rencana ke depannya yang jelas ini aku sedikit cerita juga ya teman-teman. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang planning banget sebenarnya. Aku bener-bener ngalir. Kayak aku juga punya moto nih, everything will be fine, believe in the process and do your best. Kayak aku bener-bener percaya sama proses dan kayak aku percaya sama proses yang aku jalanin. Apa itu yang ada di depan aku akan aku jalanin. Kesempatan apapun itu akan aku ambil. Dan aku percaya kayak sama hasilnya itu. Misal ikut lomba hasilnya menang atau kalah ya udah, itu emang hasilnya, dan itu yang aku jalanin, yang aku ini ya prosesnya, bukan hasilnya gitu loh. Betul. Makanya nanti ketika after ini apa yang akan aku lakukan? Ya yang pertama ngikutin prosesnya aja. Nanti di Genbi itu bakal apa ya udah aku ikutin. Aku juga udah mempersiapkan kondisi fisik aku, kayak aku ikut apa aja dan di semester 5 bakal gimana. Jadi aku mungkin bakal udah mulai memperhatikan polanya. Tapi untuk plannya sih aku nggak ngeplan apa-apa ya, karena untuk ikut BI ini itu juga aku nggak ngeplan untuk daftar BI. Bener-bener ngalir aja, yang penting daftar aja karena butuh gitu loh. Kalau enggak ya mungkin ya lihat nanti gitulah. Cuman selagi ada kesempatan aku daftar gitu. Betul. Yang penting kata Kak Agil proses. Betul teman-teman. Proses, karena apa ya? Ya semua yang kita lakukan tuh ya emang butuh proses, karena sesuatu yang instan tuh sebenarnya kurang baik guys. Jadi proses lah ya, proses. Kita belajar banyak tuh dari proses itu. Nah hal itu juga aku ceritain waktu interview. Ini waktu interview tuh aku tuh ditanyain banyak banget teman-teman. For your information, interview Bank Indonesia itu interview paling lama aku, bener-bener 1 jam, bayangin. Wow, itu ngebahas apa aja tuh? Nih kalau interview kepanitiaan atau interview organisasi itu paling kayak cuma bentar doang kan, 15 menit, 30 menit. Lama-lamanya 30 menit lah. Nah itu bener 1 jam, lama banget. Jadi pertama nih di perkenalan, habis itu terkait diri aku, habis itu terkait kampus, universitas, kayak aku jurusan apa, ngapain aja. Terus habis itu terkait keluarga, terus karir aku ke depannya. Terus habis itu terkait ini tadi, misal kayak kenapa aku daftar BI, terus terkait apa yang kamu ketahui tentang BI. Ini jadi catatan juga nih. Aku research ini di beberapa platform media sosial, kayak apa sih interview yang bakal ditanya waktu interview ini BI. Ditanya terkait siapa direktur Bank Indonesia. Iya. Tuh catat siapa direktur Bank Indonesia. Terus Bank Indonesia tuh sejarahnya apa gitu loh. Terus perbedaan antar Bank Indonesia dan OJK. Terus apa itu tanggal lahirnya Bank Indonesia gitu-gitu. Itu belum pernah ditanyain. Jadi gini nih, waktu interview itu aku juga itu struggle waktu interview, karena laptop aku tuh rusak guys. Jadi aku minjem laptop temen aku. Aku minjem laptop temen aku, terus aku pakai, dan aku udah nyiapin nih semua catatan yang kiranya bakal ditanyain waktu interview. Malamnya tuh, pas besok paginya tuh karena ada masuk kuliah, jadi aku nggak sempet belajar. Aku interview tuh sore hari. Jadi after dari kelas pulang ke kos, langsung siapin itu semua, dan aku belum sempet pelajarin si catatan aku ini, baru cuma aku baca-baca doang, belum yang aku hafalin dan lain-lain loh. Makanya aku tuh pas interview bener-bener apa adanya. Waktu ditanya terkait siapa direktur Bank Indonesia itu aku nggak tahu, dan aku bener-bener itu satu pertanyaan yang nggak bisa aku jawab waktu interview. Aku bilang ke papa yang interview aku, Mas siapa direktur Bank Indonesia saat ini? Terus aku kayak, aduh siapa ya gitu kan. Ini di bawah meja belajar tuh ada nih, aku megang catatannya sebenarnya. Cuman aku nggak berani baca, bener-bener. Akhirnya aku cuma bilang, Pak mohon maaf untuk yang pertanyaan tersebut saya belum bisa jawab. Tapi setelah ini tuh aku bakal cari tahu siapa direkturnya. Padahal aku udah catat namanya. Cuman aku nggak berani ngebaca, bener-bener. Selama interview tuh aku bener-bener ya udahlah,
apa adanya yang dia tanya aku jawab sebisanya aku aja, aku nggak ngebaca nggak apa gitu. Jadi ini bisa jadi pelajaran teman-teman ketika nanti mau interview, persiapin dari jauh-jauh hari apa aja pertanyaan yang kiranya bakal ditanya, terus kalian pelajarin, jangan dihafalin, yang penting kalian paham. Terus disiapin di hari itu tuh kalian bakal ada apa aja. Kalau bisa kalian kosongin deh hari itu, nggak usah ngapa-ngapain kecuali kuliah ya. Betul. Tuh. Oke. Nah, di interviewnya ini, contohnya kalau misal kita interview kerja itu kan biasanya ada HRD dulu, terus sama apa ya istilahnya kayak pimpinannya CEO-nya gitu. Nah, kalau misal interview beasiswa ini tuh kayak gitu juga nggak? Apa cuman sama satu interviewer aja? Nah, ini tuh beda. Interview beasiswa Bank Indonesia ini tuh beda teman-teman. Jadi pihak Bank Indonesia itu kerjasama sama Psikologi Indonesia. Nah itu aku nggak tahu ya PT atau apa gitu. Intinya itu isinya orang-orang psikolog gitu loh. Nah mereka tuh yang nge-interview kita. Nanti setelah mereka interview kita, hasil dari interview itu dikasih ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia yang baru ngasih pengumumannya gitu. Nah itu tuh kita di interview bener-bener rasanya kayak kita lagi konsul sama psikolog gitu loh. Nyaman bener-bener. Kayak mereka biasanya kalau aku interview pasti interviewernya tuh bakal gini. Jawabannya yang singkat aja ya. Yang pendek aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah bertele-tele. Ini tuh bener-bener mau sepanjang apapun jawaban kalian tuh nggak apa-apa. Didengerin. Dan mereka tuh bener-bener mencatat. Karena kalau aku ngejelasinnya terlalu cepat tuh mereka bener-bener kayak pelan-pelan aja mas, nggak apa-apa. Saya soalnya sambil mencatat gitu loh. Jadi aku kayak iya ini bener-bener enak nih sumpah. Makanya iya interview paling lama tapi enak, nyaman gitu, enjoy gitu. Ya. Kita bisa menceritakan apapun itu jelas gitu loh, nggak yang terpotong-potong, dan mereka juga bisa paham maksud dari apa yang kita sampaikan. Oke. Berarti ini yang interview dari pihak psikolognya Indonesia. Full dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Oke, itu lewat Zoom ya teman-teman. Zoom online. Itu nggak ada sesi-sesinya berarti ya? Udah langsung. Udah dibagi. Pertama mereka kirim di grup WhatsApp yang isinya anak-anak UNES. Ada jadwalnya kapan. Terus nanti kita masuk ke apa sih namanya Zoom di awal gitu. Habis itu baru ke breakout roomnya. Nanti di breakout room cuma ada 2 orang, aku sama interviewernya. Oke. Ya begitulah ya, tadi kita udah bincang-bincang banyak, mulai dari apa itu beasiswa Genbi, terus seberapa penting beasiswa, nyampe apa ya istilahnya kita sharing-sharing terkait interviewnya ini juga. Dan ya semoga inilah ya apapun yang terjadi ke depannya diberikan kelancaran. Amin. Dan inget pokoknya teman-teman tuh kalau misal mau daftar beasiswa jangan ragu. Karena siapa tahu dengan kalian mendaftar beasiswa itulah rezeki kalian. Kalian nggak istilahnya apa ya? Walaupun kita semua nggak ada yang tahu sebenarnya keterima atau enggak, tapi cuman nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Mungkin ada closing statement nggak dari Kak Agil untuk teman-teman? Oke, mungkin sedikit closing statementnya gini. Apa ya? Kayak kita mungkin ngelihat orang-orang yang ikut beasiswa, ngelihatnya mungkin mereka pengen dapat uangnya aja gitu kan, nominalnya aja. Tapi ada loh yang emang bener-bener pengen dapetin selain dari nominalnya aja, kayak misal pengalamannya dan lain-lain. Terus mendaftar beasiswa itu bukan berarti kita orang nggak mampu. Itu buat teman-teman yang mungkin minder, kayak malu ikut beasiswa, takut dikira nggak mampu dan lain-lain. Terus buat kalian yang emang bener-bener kondisinya kurang, ya coba aja, nggak apa-apa, percaya diri. Yang penting kalian ada usahanya. Terus jangan lupa doa. Terus kayak menurutku sebelum kalau kalian pengen info beasiswa ya kalian harus perbanyak relasi, harus cari tahu infonya dan cari sebanyak-banyaknya, daftar sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian udah lolos, menurutku kalau emang itu udah cukup, udah nggak usah cari-cari lagi. Tapi kalau emang belum, yaudah kalian cari lagi yang emang benar-benar ngebuka untuk umum tanpa ada persyaratan harus nggak boleh join beasiswa lain-lain gitu loh. Itu benar-benar diperhatikan. Terus apa ya, aku tuh pengen kasih motivasi yang benar-benar ini gitu loh ke silakan. boleh banget, tapi kayak bingung gitu harus ngasih. Nggak apa-apa, kita kayak aja di sini. Kalian kalau emang butuh informasi terkait beasiswa Bank Indonesia ini dan butuh mau tanya-tanya, aku open banget. Kalian boleh tanya ke aku, karena aku benar-benar mau ngebantu siapapun yang
pengen dapat beasiswa dan lain-lain. Informasi beasiswa yang lain juga insya Allah aku ada. Kalau emang kalian butuh bisa chat aku karena aku juga sering ngebantu orang buat dapetin beasiswa dan lain-lain juga. Intinya tetap semangat yang sekarang sedang menjalankan kuliah dan mungkin ada struggle di biaya dan lain-lainnya. Betul. Jangan patah semangat karena semua jalannya tuh ada. Balik lagi percaya sama prosesnya Allah aja. Kalau kalian ada di tempat ini berarti kalian bisa menyelesaikan ini gitu. Bener. Mungkin itu aja sih. Intinya kalau misal kalian mau mau mencari informasi pendaftaran juga, nanti tanya-tanya aja ke Kak Agil karena insya Allah Kak Agil juga bakal terbuka banget sama kalian kalau misal kalian mau nanya-nanya. Pasti Kak Agil bakal istilahnya dengan senang hati untuk sharing itu ya. Oke, gitu. Ya, aku bakal kasih tahu. Oke. Makasih banyak ya Kak Agil udah mau menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini untuk sharing-sharing tentang beasiswa Genbi ke teman-teman. Mungkin dengan di kala kesibukannya Kak Agil lah. Dia sibuk banget guys. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat LPM Legis yang udah mau ngundang aku buat podcast ini. Jujur aku sangat-sangat ngerasa dihargai gitu loh karena mau diundang gitu. Dan sangat terima kasih juga karena kesempatan ini tuh berharga banget. Ini first time aku dipanggil podcast. Nah, itu tadi kan kita udah ngebahas pertama banget dari beasiswa Genbi, terus ya pokoknya seputar beasiswa gimana sih proses-prosesnya waktu apply beasiswa, terus juga seberapa penting sih beasiswa itu, sama tadi Kak Agil juga udah cerita-cerita tentang pengalamannya waktu interview yang walaupun sejam itu ternyata ya enjoy lah ya. Enjoy, iya benar. Nah, pokoknya ya kalau misalnya emang teman-teman itu mau mendaftar beasiswa, memang ada kesempatan itu dipakai. Istilahnya nggak ada salahnya untuk mencoba. Kalian coba dulu karena kita benar-benar nggak tahu. Siapa tahu itu merupakan rezeki teman-teman gitu. Nah, mungkin Kak Agil bisa memberikan closing statement ya. Terakhir nih. Oke. Terkait closing statement, sebenarnya ini mungkin bukan closing statement ya, tapi lebih ke motivasi buat teman-teman yang menonton atau yang menonton ini karena emang butuh informasi beasiswa. Aku minta maaf banget kalau informasi beasiswa aku tuh kurang terkait Bank Indonesia ini karena sedikit lupa-lupa ya teman-teman, tolong dimaklumi. Yang penting untuk teman-teman semuanya, ketika mau daftar beasiswa itu harus fokus beasiswanya tuh apa, terus fokus sama alur pendaftarannya apa aja. Terus buat teman-teman yang mungkin keadaannya mampu tapi pengen daftar beasiswa jangan malu-malu, nggak apa-apa karena nggak cuma nominalnya doang yang didapetin, ada hal-hal lain yang bakal didapetin dari beasiswa. Buat teman-teman yang keadaannya mungkin lagi kurang juga, nggak apa-apa juga daftar beasiswa, nggak usah malu-malu karena benar-benar beasiswa itu bisa ngebantu teman-teman. Aku dari semester 1 sampai semester 4 hampir full beasiswa. Wih, keren banget. Dan itu benar-benar aku dapetin penuh perjuangan. Terutama semester 4 kemarin, semester 3 kemarin, aku tuh full gratis gak bayar. UKT. Bener-bener dari hasil beasiswa. Makanya teman-teman juga harus semangat. Kita bisa kok kuliah gratis tuh bisa. Yang penting kita mau usaha aja dan jangan kenal lelah, jangan kenal capek. Tetap semangat aja. Itu sih mungkin motivasinya. Harus semangat guys. Oke. Ingat, kalau misal kalian mau istilahnya butuh info lebih lanjut tentang beasiswa Genbi, langsung kontak aja ya, Kak Agil. Aku bakal ngebantu kalau emang ada yang butuh bantuan terkait beasiswa. Bukan karena aku sosokan bisa beasiswa nih lu gini. Enggak teman-teman, benar-benar aku bakal sharing. Mungkin kayak tadi bisa mau minta bukan minjem sih, butuh referensi. Iya, referensi terkait motivation letter. Aku bakal kasih, nggak apa-apa. Ya pokoknya ya kalau misal kalian menghubungi Kak Agil, pasti nanti Kak Agil juga akan sharing-sharing lah. Habis ini bakal layak ngehubungin enggak deh. Banyak kak mau tahu dong Kak. Kayak itu sih. Mungkin di sini aku mewakili teman dari LPM Legis ya. Mau berterima kasih banyak ke Kak Agil kan sudah istilahnya menyempatkan hadir di sini menjalani serangkaian podcast ini di kala kesibukannya Kak Agil, karena aku tahu Kak Agil ini sibuk banget. Itu ada di mana-mana guys. Masih sibuk. Juliet teman-teman. Tapi sama aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ke teman-teman LPM Legis, terutama teman-teman dari divisi ya. Divisi atau departemen? Departemen redaksi. Ya, itu terima kasih banyak karena udah mau ngundang aku di podcast ini. Dan tadi aku udah kasih tahu kalau ini
belum kasih tahu deh kalau ini tuh podcast pertamaku yang aku jadi narasumber kayak gini. Jadi aku bener-bener ngerasa wah ini keren sih, pencapaian terbaru aku lah untuk dipanggil di sebuah podcast kayak gini. Terima kasih banyak intinya. Sukses terus untuk teman-teman departemen redaksi dan teman-teman LPM Legis. Amin. Oke, terima kasih. Mohon Kak. maaf ya kalau info dari aku kurang. It's okay. Kita di sini sharing berdasarkan pengalaman memang. Oke, terima kasih ya Kak Agil. Iya, sama-sama. Oke, mungkin buat teman-teman juga bisa disimak. Pokoknya dari awal sampai akhir. Kalau misal teman-teman memang pengen tahu infonya banget dan jangan kalau setelah ini itu nanti bakal ada informasi-informasi lagi ya di podcast ini, entah tema apapun. Jadi teman-teman jangan nyampe nge-skip tiap podcast karena pasti kita akan membawakan tema yang beda-beda dan itu pasti informatif banget. Betul. Mungkin sekian dari kami ya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.